Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang baru saja terjadi di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Kejadian menimpa seorang istri yang dihilangkan nyawanya oleh suaminya sendiri. Bagaimana kisah dan kronologi terjadinya kejahatan itu? Yuk kita simak videonya. Seorang mama muda bernama Dwi Aprianingsih, wanita cantik berusia 22 tahun yang tinggal di Desa Tanahbaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di sana, Dwi tinggal bersama dengan suami dan kedua anaknya yang masih berusia 4 tahun dan 1 tahun, serta mertuanya. Dikarenakan rumah yang mereka tempati merupakan rumah orang tua suaminya yang bernama Sarofuddin, berusia 23 tahun. Kesehariannya, Dwi biasa menghabiskan waktu melakukan live streaming di rumah orang tuanya yang berlokasi di Desa Lodaya, Radu Dongkal, Pemalang. Menurut kesaksian keluarga, Dwi merupakan anak yang baik, pengertian, dan penurut. Tidak hanya itu saja, dia pun sangat mudah untuk dinasihati. Sementara Sarofuddin yang merupakan buruh cuci motor ini, penghasilannya pun tidak tetap dan terbilang minim untuk menghidupi keluarganya. Di era digital seperti ini, banyak yang memanfaatkan sosial media untuk menghasilkan uang. Dan dari sanalah Dwi bisa menghasilkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan melakukan live streaming, biasanya dia melakukan sehari bisa 3 hingga 4 jam. Dwi fokus melakukan live streaming di salah satu akun media sosial miliknya. Suaminya pun mengaku sudah beberapa kali menasihatinya agar membagi waktu antara keluarga dan mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Namun hal itu pun tidak diindahkan oleh Dwi, dikarenakan Dwi hanya terfokus untuk melakukan live streaming, karena dari sanalah sumber uang untuk tambahan keluarga bisa dihasilkan. Hingga kejadian mengerikan itu terjadi kepada Dwi ketika pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 09.30 pagi hari, tetangga rumah Dwi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya sempat mendengar suara lirih dan rintihan wanita meminta tolong. Somani, seorang pria berusia 46 tahun yang mendengar suara itu pun merasa sangat penasaran dan mulai menegaskan sumber suara berasal dari mana. Hingga dia pun menyadari jika sumber suara berasal dari tetangga sebelahnya yang ternyata rumah itu adalah rumah Dwi Apriliani. Karena merasa ada kejadian yang janggal, Somani pun bersama dengan warga langsung mendatangi lokasi. Namun saat berupaya untuk masuk ke dalam rumah, ternyata pintu rumah pun dalam kondisi terkunci. Akhirnya ketua RT setempat pun langsung memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke balai desa dan dilanjutkan melaporkannya kepada pihak kepolisian Radu Dongkal. Setelah melaporkan kejadian itu, pihak kepolisian bersama dengan ketua RT dan kepala desa kembali ke lokasi untuk berusaha kembali membuka pintu rumah. Lantaran tidak ada respon dari dalam rumah, akhirnya pintu pun sengaja didobrak oleh warga. Saat itulah kondisi rumah tampak sepi, terlihat tidak ada seorang pun di sana. Warga pun mulai menelusuri rumah tersebut dan sontak saja warga dikejutkan ketika memasuki salah satu kamar yang ternyata ada tubuh seorang wanita bermandikan darah di atas kasur dengan banyak lubang bekas sajam di tubuhnya. Mirisnya, wanita itu adalah Dwi Apriliani. Warga pun yang melihat kejadian itu spontan saja segera mengamankan kedua anak korban yang masih kecil dan membawanya keluar rumah. Sebagian warga yang masih berada di dalam rumah berhasil menemukan suami korban yang sedang berada di dalam sebuah bak kamar mandi yang diduga dia sedang bersembunyi. Melihat kejadian mengerikan itu pun, warga mencoba untuk melakukan evakuasi kepada korban dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Madatilah Radu Dongkal, Pemalang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya, nyawa korban pun tidak dapat tertolong.
Pihak kepolisian pun segera mengamankan suami korban, yaitu Sarofuddin, yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan. Saat temuan polisi dan warga, Sarofuddin sedang berada di dalam kamar mandi. Dengan kondisi tubuh dan dinding kamar mandi banyak noda darah, yang diduga selain upaya bersembunyi, tetapi suami korban pun berusaha untuk membersihkan diri dengan menyeburkan ke dalam bak kamar mandi tersebut. Pelaku pun segera dibawa ke Polres Pemalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengakui melakukan aksi kejahatannya dalam kondisi sadar. Pelaku mengaku emosi kepada sang istri karena seringkali bermain media sosial dan game online. Padahal sudah seringkali diingatkan, namun omongan pelaku tidak pernah dihiraukan dan akhirnya terjadilah kejahatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, pelaku pun mengakui merasa kesal karena istrinya sering melakukan live streaming. Bahkan dalam sehari bisa 4 jam dia melakukan live streaming. Karena dari sanalah istrinya mendapatkan uang. Namun pelaku sendiri tidak pernah tahu berapa banyak uang yang dihasilkan dari sana, karena korban pun tidak pernah terbuka kepadanya. Pelaku pun mengatakan bahwa korban menjadi tidak peduli dengan urusan rumah tangga, bahkan acuh kepada kedua anak mereka yang masih kecil dan lebih memprioritaskan untuk melakukan live streaming. Pelaku pun menceritakan awal peristiwa itu terjadi. Berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022. Mulanya, korban meminta pelaku untuk pulang duluan ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya karena korban akan melakukan live streaming dari aplikasi Dream Life seperti biasanya. Namun saat itu, pelaku meminta korban untuk bersabar karena pelaku berniat untuk memandikan anaknya di rumah yang mereka tempati itu. Tetapi korban terus memaksa pelaku untuk segera pergi. Bahkan anak-anaknya dilarang untuk mandi dulu. Korban menyuruh pelaku untuk memandikan anak-anaknya di rumah ibunya yang berada di Desa Lodaya. Dikarenakan adanya desakan dari korban, pelaku pun akhirnya menuruti permintaan dari korban. Pelaku segera memasuki kamar dan hendak mengganti pakaian. Lalu korban kembali meminta pelaku agar cepat berganti pakaian sambil mendorong perut pelaku menggunakan kakinya, hingga pelaku pun terjatuh. Dari sanalah muncul keributan di antara mereka berdua. Pelaku yang merasa sakit hati dengan pelakuan sang istri yang dinilai sudah di luar batas dan kurang ajar. Tidak hanya itu saja, korban pun mengeluarkan perkataan yang sangat kasar. Pelaku pun akhirnya naik pitam, pikirannya kalut dan bercampur emosi. Merasa posisinya sebagai suami sudah tidak dihormati oleh korban. Pelaku pun segera meninggalkan korban dan berjalan menuju dapur, lalu mengambil sajam di dapur dan kembali lagi ke kamar. Pelaku segera menghampiri dan mendorong korban ke atas kasur. Pada saat itulah pelaku melayangkan sajam ke tubuh korban. Sudah beberapa kali menghujani sajam ke tubuh korban, sajam itu pun sempat melengkung atau bengkok. Pelaku yang masih terbakar emosi segera mencari alat lain dan ditemukanlah sebuah gunting yang berada di atas meja. Dalam kondisi korban yang sudah bermandikan darah, dia pun sempat meminta pertolongan dengan suara yang lirih. Meskipun suara teriakan itu pelan, tetapi ternyata suara itu terdengar oleh tetangga korban. Mengetahui ada tetangga yang berusaha masuk ke dalam rumah korban, dengan cepat pelaku pun segera melakukan aksinya kembali dengan tega membabi buta melayangkan gunting berkali-kali hingga darah pun membanjiri kasur dan dinding tembok. Akhirnya korban pun tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. Setelah melakukan aksinya, pelaku segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersembunyi dengan menjeburkan diri ke dalam bak kamar mandi sampai warga berhasil mendobrak dan menemukan pelaku. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 33 Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang kekerasan di dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama selama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 45 miliar rupiah. Guys, siapapun
akan merasa kecewa jika sang istri lebih memprioritaskan sosial media daripada keluarga dan anak-anaknya. Apalagi sampai bersikap tidak sopan kepada suaminya selaku kepala keluarga. Seandainya sang istri ingin membantu perekonomian keluarga, sudah selayaknya menjalin komunikasi sehingga kesalahpahaman tidak akan terjadi. Perlunya adanya kontrol diri. Kalau sudah begini, yang menjadi korban adalah kedua anak mereka harus kehilangan sosok ibu dan kehilangan sosok ayah yang harus mendekam di dalam penjara dalam waktu yang lama. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?